Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul The Living God, Allah yang hidup. Di perikop pada pasal 24 ini kita akan melihat kronologi tentang peristiwa kebangkitan Tuhan. Pagi-pagi benar, murid-murid Tuhan mereka pergi ke kuburan sahabat mereka Yesus, membawa rempah-rempah sebagaimana adat istiadat orang Yahudi. Mereka hendak merempah-rempahi, meminyaki jenazah daripada sahabat mereka. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka sangat terkejut sebab batu yang menjadi penutup kuburan itu sudah bergeser. Mereka masuk ke dalam kubur, mereka lebih tercengang lagi, mereka menjadi bingung, mereka tidak tahu apa yang terjadi sebab kuburan itu ternyata kosong. Tidak ada jenazah atau mayat Yesus di dalam kuburan itu. Alkitab berkata mereka termangu-mangu seperti orang kebingungan. Tetapi kemudian malaikat Tuhan datang di tengah-tengah mereka dan bertanya kepada mereka. Pertanyaan itu dalam ayat 5 tadi dibacakan kita bersama. Malaikat itu bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Pertanyaan ini seolah-olah menegaskan bahwa orang yang mereka cari itu tidak ada di situ sebab dia bukan orang mati. Orang yang mereka cari, dia hidup dan dia tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, tidak ada di dalam kuburan itu. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan pertanyaan ini saudara-saudara adalah pertanyaan yang mendasari iman percaya kita. Bahwa kita perlu bersyukur kepada Tuhan sebab pilihan kita, penyembahan kita, pilihan untuk kita mempercayakan hidup kita adalah pilihan yang benar. Sebab kita memilih mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Yang kita percayai bahwa Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Jikalau Yesus bangkit dari antara orang mati, kuasa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan Dia hidup, itu membuktikan bahwa Allah yang saya dan saudara sembah, Allah yang saya dan saudara percayai, Allah yang saya dan saudara menyandarkan hidup kita kepadanya adalah Allah yang hidup. He is a living God. Dan kita perlu syukuri itu sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saudara-saudara, di sekitar kita ada banyak Allah. Ada banyak orang yang menyembah kepada sesembahan mereka. Ada banyak orang yang mempercayakan hidup mereka kepada Allah yang mereka percayai. Yang pemazmur 115 katakan, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mempercayakan hidup mereka kepada Allah yang mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, kepada Allah yang mempunyai tangan tetapi tidak bisa memegang, meraba, kepada Allah yang mempunyai mulut tetapi tidak bisa bersabda, kepada Allah yang mempunyai kaki tetapi tidak bisa berjalan.
Mereka menyembah kepada satu objek yang mati, yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Padahal sejatinya kita adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Itu sebabnya menyadari bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan, sebab kita adalah ciptaannya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini, lewat momen kebangkitan Tuhan Yesus, sekali lagi mempertebal iman percaya kita, menguatkan iman percaya kita bahwa kita ada di track yang benar. Kita percaya kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, the living God, Allah yang hidup, yang punya mata dan melihat engkau, yang punya telinga dan mendengar engkau, yang punya tangan dan sanggup menolong engkau. Itulah Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Saya teringat saudara-saudara, peristiwa ketika Nabi Elia di dalam satu raja-raja, mereka sedang mempertontonkan, mempertunjukkan Allah siapa yang benar, Allah siapa yang hidup. Singkat cerita, Nabi Baal dan Nabi Hutan mereka mulai menari-nari, mereka mulai mempertontonkan, mereka mulai memanggil-manggil Allah mereka. Dari pagi sampai petang mereka berbuat sesuatu untuk menarik perhatian Allah mereka. Tetapi ternyata dari pagi sampai petang mereka tidak menerima jawaban apa-apa. Kenapa? Karena Allah mereka benar-benar Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Elia saatnya dia mempertontonkan kepada orang banyak pada waktu itu, kepada Nabi Baal dan Nabi-Nabi Hutan, bahwa Allah yang dia sembah adalah living God, Allah yang hidup, Allah yang mendengar. Itu sebabnya ketika dia berdoa, Tuhan turunkan api dari sorga. Pada saat itu juga Allah mendengar doa Elia, dan Allah menjawab doa Elia, sehingga api turun dari sorga dan menghanguskan persembahan Elia, sekaligus membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup. Peristiwa bagaimana Elia mempertunjukkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, membuktikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang kita sembah. Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta alam semesta. Allah pencipta alam semesta itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kita, Allah yang tahu keadaan kita, Allah yang tidak hanya sekedar mendengar, tapi sewaktu-waktu dia perlukan tangannya terulur, maka dia akan menjamah kita dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Inilah Allah yang hidup itu, dan kita syukuri itu. Kita punya Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang tahu siapa kita, mendengar kita, dan mampu menolong hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, saya akan bacakan bagi kita, lebih tepatnya Kisah Para Rasul pasal 14, ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan dalam Kisah Para Rasul bahwa Paulus dan teman-temannya adalah manusia biasa. Namun yang mereka beritakan, Injil yang mereka beritakan adalah Injil yang memberitakan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita percayai hidup kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup itu adalah Allah yang
Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya saya ingatkan sekali lagi pada peristiwa momen penting ini, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, pencipta laut dan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Elia. Allah yang sama yang mendengar doa Elia. Allah yang sama yang menjawab doa Elia. Allah yang sama adalah Allah yang saya sembah dan Allah yang saudara sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang hidup, yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Saya tidak tahu apa keadaan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di mana-mana orang takut oleh wabah pandemi corona, tidak mau keluar rumah, orang harus mencari nafkah, ekonomi semakin sulit. Ada banyak keluhan di sana dan di sini. Tetapi syukur kepada Tuhan, pada momen kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di minggu pagi ini, kita dikuatkan kembali, kita diingatkan kembali, iman kita direfresh kembali bahwa kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang mampu, kita punya Allah yang tepat untuk dijadikan tempat untuk kita mempercayakan hidup kita. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak mampu, di saat kesulitan menghimpit hidup kita, mari kita percayakan hidup kita hanya kepada satu penyembahan, hanya kepada satu tujuan, yaitu kepada Yesus Kristus. Jangan menyembah kepada penyembahan yang lain, jangan kita menaruh harap kepada pengharapan yang lain. Percayalah pengharapan yang sejati hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, momen ini jadikan momentum betul-betul dan keadaanmu sekarang ini. Apa yang sedang engkau doakan kepada Tuhan, apa yang sedang engkau minta hari-hari ini kepada Tuhan, percayalah Dia Allah yang disembah oleh Elia. Dia Allah yang kita sembah pagi hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya butuh Engkau, saya percaya Engkau, sebab Engkau Allah yang hidup. Dan jika Engkau hidup, maka ada hari esok buat hidup saya. Firman Allah pada kesempatan pagi hari ini biarlah mengingatkan kita terus untuk tetap mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah yang hidup, sebab Dia satu-satunya yang menjadi tempat sandaran hidup kita dan satu-satunya andalan hidup kita. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan. Semoga berkat-berkat Tuhan yang limpah itu akan menyertai saudara, menyertai saya, menyertai kita semua dimanapun kita berada. Jikalau ada permohonan doa, mari kita akan berdoa bersama-sama. Seberapa jauh saudara mendengar video ini, saya tidak tahu apa yang sedang saudara doakan di hadapan Tuhan. Percayalah, kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Kita tunduk kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa kami yang mendengar video ini diberitakan Tuhan, biarlah firman Allah ini memotivasi, membangkitkan iman kami, menyegarkan iman kami, bahwa kami beruntung punya Allah seperti Engkau. Allah di dalam Yesus Kristus yang mendengar, Allah di dalam Yesus Kristus yang melihat, Allah di dalam Yesus Kristus yang menjawab setiap keperluan kami. Dan kami aminkan firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terpujilah nama Tuhan.